Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, kembali lagi menjumpai Anda di acara yang sama, yaitu acara Dia. Nah, sahabat dan kerabat, kita meneruskan perjalanan kita di dalam hal memahami setiap perkataan Yesus yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri sejak 2000 tahun yang lampau. Dan hal itu semua ditulis oleh beberapa muridnya dan sampai kepada kita dari zaman ke zaman. Dan hari ini kita sampai pada Matius pasal 7 ayat yang dan akan kita bacakan adalah dari ayat 12 sampai 14. Jadi kita sudah menyelesaikan dalam tema besar yaitu khotbah di bukit. Kita sudah belajar mulai dari pasal 5, pasal 6 dan pasal 7, sekarang sudah sampai ayat 12 sampai 14. Di dalam Alkitab kita itu diberi judul Jalan yang Benar. Tetapi dalam 3 ayat yang akan kita baca ini, saya memberi judul Jalan yang Lebar dan Jalan yang Sempit. Ini juga dari kata-kata Yesus. Nah, jadi seperti itulah temanya dan kita coba bercakap-cakap. Maksud saya kita coba merenungkan, belajar tentang hal ini dan merenungkannya sebisa mungkin dan kiranya Tuhan memberkati kita dalam hal ini. Saya baca dulu 3 ayat ini untuk Anda. Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Di sini diberi judul Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, menarik sekali perkataan Tuhan Yesus ini. Memang Yesus selalu memberikan kiasan dengan bahasa kiasan ya. Selalu ada penggambaran atau ilustrasi untuk membungkus suatu maksud atau satu pengertian yang dia ingin sampaikan. Nah, kepada ke-12 muridnya dan juga sekelompok besar orang yang hadir di atas bukit, di salah satu bukit di Galilea pada hari itu, dan Yesus berkhotbah panjang. Dan sekarang 3 ayat ini kita melihat sesuatu yang seakan-akan terlepas dari sebelumnya dan juga terlepas dari apa yang akan datang yang masih akan kita bahas. Sebenarnya memang ada kaitan semuanya, tetapi tampak ini dia berdiri cukup berbeda dari yang lain ya. Artinya memang setiap perkataan Yesus itu terkait dengan banyak hal yang lain yang Yesus katakan, tapi juga dapat berdiri sendiri, hingga kita memang patut mempelajari dan merenungkannya dengan baik. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, dan Yesus katakan menyimpulkan di sini bahwa seluruh hukum Taurat ya pastilah itu audiens yang ada saat itu sangat mengerti apa itu hukum Taurat. Kita juga mengerti apa itu hukum Taurat karena sudah berulang kali dijelaskan kepada kita di dalam pelayanan gereja misalnya. Jadi seluruh hukum dari yang Allah berikan ya kepada atau melalui Musa itu merupakan hukum Taurat. Dan di samping itu, di samping Musa ada juga nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah sendiri untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel secara khusus. Kadang-kadang juga kepada bangsa-bangsa lain di sekitar Israel. Nah, seluruhnya itu baik hukum Taurat maupun apa yang dikatakan para nabi dalam kitab-kitab para nabi itu, semuanya menurut Yesus ada di sini. Jadi tertulis di sini, dia merupakan inti dari seluruh hukum Taurat ini yang Yesus katakan. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Bayangkan, Jadi kalimat yang pendek ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itu adalah isi dari seluruh hukum Taurat. Kesimpulan yang amat sangat singkat. Padahal hukum Taurat itu ada ratusan item di dalamnya, dan juga belum lagi kitab-kitab para nabi, ya. Nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, juga apalagi Yeskiel dan macam-macam yang lain. Yang itu ada banyak nubuat-nubuat atau pesan-pesan Allah, dan itu semua disimpulkan oleh Yesus dalam hal ini. Jadi kalau dengan kata-kata saya begini, lakukan semua yang benar dan baik. Ya, tentu kita ingin semua yang benar dan baik. Nah, lakukan itu kepada orang. Sama seperti bagaimana kita menginginkan orang lakukan kepada kita. Siapa sih di antara kita yang ingin supaya orang lain melakukan yang tidak benar terhadap diri kita? Siapa sih kita yang rindu untuk orang lain di sekitar kita melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita, yang membawa penderitaan kepada kita? Tidak ada. Sudah pasti yang kita inginkan adalah semua yang baik, semua yang benar itu mengenai diri kita, dilakukan oleh orang lain. Nah, ini menjadi ukuran. Kalau demikian, kalau orang lain melakukan yang baik pada kita, seperti itu jugalah kita harus lakukan kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin orang lain melakukan apa saja yang baik kepada kita, ya memang apa saja yang baik itu harus kita lakukan kepada orang lain. Jadi bukan orang lain yang wajib melakukan sedangkan kita tidak wajib melakukan ini. Ini sebetulnya satu perintah yang tegas, jelas, sederhana, tidak sulit untuk dimengerti soal ini. Perbuatlah demikian untuk mereka. Ya, saya berpikir begini, seandainya kita mengerti hal ini dengan coba memikirkan apa yang kita ingin, yang positif, yang kita ingin orang lain melakukan itu bagi kita. Misalnya, saya ingin supaya di dalam perjuangan hidup ini mencari pekerjaan, ada orang membantu saya misalnya mencari informasi dan juga menawarkan di sini ada lowongan, di situ ada lowongan. Ya, saya ingin itu dilakukan. Kalau saya ingin bahwa saya di dalam masalah, tiba-tiba ada orang atau banyak orang datang menawarkan bantuan, bagaimana apa yang bisa saya bantu, yang bisa menolong Anda keluar dari menolong saya keluar dari masalah itu yang saya inginkan. Kalau saya ingin orang datang dan bersyukur bersama saya atas hari ulang tahun saya, atas kebahagiaan atau sukses atau prestasi yang baru saya capai, ya, orang ingin dan senang-senang dengan saya, ya, seperti itu akan menjadi ukuran. Jadi semua yang baik, dengan kata lain, hal-hal yang negatif misalnya ya, kalau saya tidak ingin orang memfitnah saya, maka saya tidak boleh memfitnah orang lain. Kalau saya tidak ingin orang lain marah saya, maka saya juga jangan marah kepada orang lain. Dan jadi ukurannya yang begitu. Jadi kalau selama saya tidak menginginkan bahwa tubuh ini, jiwa ini, pikiran ini, seluruh keadaan saya ini diganggu orang, dibuat sakit oleh orang lain, dibuat menjadi menderita, dan tidak ingin musibah apapun terjadi atas diri saya akibat ulah orang lain, maka saya harus melakukan hal yang sama. Jangan melakukan hal yang tidak baik, jangan melakukan hal yang tidak benar terhadap orang lain. Sebaliknya, lakukan semua yang benar, semua yang baik terhadap orang lain. Dengan demikian, maka orang lain juga akan berbuat kepada saya. Jadi, hukum ini sangat jelas. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu isi dari seluruh hukum yang ada. Nah, menarik. Ayat 13 Yesus katakan begini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini hubungannya bagaimana? Tiba-tiba begitu Yesus katakan bahwa isi seluruh hukum Taurat adalah melakukan yang baik dan benar untuk orang lain, ya, sebagaimana yang kita inginkan orang lain melakukan pada kita, dihubungkan langsung dengan ini. Masuklah melalui pintu yang sesak. Nah, saya mengertinya begini, dan tidak begitu sulit. Kita tidak butuh terlalu banyak usaha untuk memahami hal ini, menginterpretasi apa perkataan-perkataan Yesus. Tidak perlu banyak baca buku,
dari siapapun untuk membuat kita bisa merasa bahwa membawa kita kepada satu pengertian yang luas atau yang dalam, yang tinggi, yang lebar dan sebagainya. Ini sudah cukup jelas. Jadi masuklah melalui pintu yang sesak. Digambarkan oleh Yesus, ini menjadi gambaran oleh Yesus bahwa ternyata hal melakukan yang benar, yang baik bagi orang lain, sebagaimana kita ingin itu juga dilakukan orang lain pada kita. Ini sama seperti kita masuk melalui pintu yang sempit dan sesak. Sempit. Jadi kita harus melalui satu jalan yang sempit. Benarkah? Ya, bagi saya, dalam pengalaman hidup saya, ya jelas benar. Sebagaimana saya menuntut diri saya ini melakukan semua yang benar, semua yang baik bagi orang lain, sekalipun itu adalah orang yang memusuhi saya. Sekalipun itu adalah orang-orang yang selalu melakukan hal yang jahat terhadap diri saya. Bagaimana saya melakukan itu? Pasti sebagai manusia, saya memilih untuk tidak melakukan hal apapun terhadap dia. Bahkan saya merindukan dia terhukum karena dia melakukan kejahatan pada saya misalnya. Tetapi Yesus katakan inilah jalan yang sempit yang harus kita lalui. Ini harus menjadi pilihan melalui jalan ini. Tapi yang lebih menarik lagi, Yesus katakan bahwa pilihan akan jalan yang sempit, yang sulit, yang sesak, yang menyesakkan hati, yaitu melakukan yang benar dan yang baik selalu bagi orang siapa saja, termasuk orang-orang yang jahat terhadap kita. Pilihan itu akan sampai membawa kita sampai kepada kehidupan. Jadi kita mulai dengan memilih yang jalan mana? Sempit apa jalan yang luas? Yang lebar? Ini sudah menentukan segala sesuatu. Lalu proses perjalanan yang begitu panjang terasa bagaimana sesaknya. Karena kita harus bergumul dengan diri kita sendiri. Kenapa saya harus melakukan yang benar dan baik senantiasa bagi orang sekalipun orang itu berbuat jahat kepada saya? Tapi jalan panjang dalam kehidupan semacam ini akan berakhir dengan apa yang Yesus katakan sebagai kehidupan. Apa itu kehidupan? Nah, kita bisa artikan ini kehidupan saat ini, juga kehidupan nanti, kehidupan yang kekal. Tentu saja dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang katakan adalah Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi, kita membuat pilihan. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah memilih jalan yang lebar, yang luas. Padahal Yesus sudah katakan, yang lebar, yang luas itu akhirnya Anda dan saya akan sampai kepada kebinasaan. Nah, yang lebar itu kan, yang luas itu apa? Ya memang kita maunya praktisnya begini. Kita mau semua orang melakukan yang baik kepada kita, yang benar kepada kita sehingga kita senang. Tapi kita nggak harus dong melakukan semua itu yang baik, yang benar kepada orang lain. Kalau saya marah, jengkel orang, saya marah aja. Tapi kalau saya bersalah, dia nggak boleh marah sama saya. Nah, ini kan jalan yang luas. Ya, luas kenapa? Egoisme kita, egosentrisme kita, kepentingan pribadi kita mendapat tempat yang seluas-luasnya. Jadi memang luas jalannya. Sebaliknya kita menuntut orang lain yang masuk melalui jalan yang sempit untuk demi kebaikan kita. Nah, ini bagaimana? Ini kan sangat tidak masuk akal. Karena itu kita harus sadar akan hal ini. Nah, sekarang menjadi pilihan kita. Memilih jalan yang sempit, yang sesak itu, tapi akhirnya tiba kepada satu kehidupan, atau memilih jalan yang luas, yang lebar, tapi sampai kepada kebinasaan. Nah, kita tidak hanya berpikir tentang pilihan kita, tapi kita juga berpikir tentang di mana kita akan tiba. Kehidupan diartikan juga sebagai kehidupan saat ini, yang kita sudah bahas beberapa kali tentang kerajaan Allah. Ya, dalam doa Bapa kami waktu kita bahas, kita berdoa supaya kerajaan Allah itu datang, hadir di bumi ini. Jadi itu kerajaan yang bersifat rohani tetapi akan berwujud di dalam kehidupan jasmani juga. Nah, ini kehidupan yang penuh kebenaran, penuh kasih, penuh kebaikan, ya, segala sesuatu yang membawa damai. Nah, dan itu juga merupakan satu gambaran tentang kehidupan nanti, kehidupan yang kekal di mana hidup ini berakhir dan Tuhan akan menentukan kita kemana, yaitu ke surga misalnya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kita melihat
Ada hubungan. Nah, Tuhan ingatkan di ayat 14, sebagian terakhir. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Ditekankan lagi, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Nah, kita mau berada pada kelompok orang yang sedikit, atau kita mau berada pada kelompok orang yang banyak-banyak? Nah, orang-orang yang sedikit ini adalah mereka yang bersedia, mereka yang mempunyai komitmen untuk tidak apa-apa menuju atau melalui jalan yang sempit dan sesak, tapi berakhir dengan kehidupan. Sedangkan orang yang banyak-banyak ini ya memang kecenderungan manusiawi, kehidupan secara jasmani merupakan hal yang menguasai hidup ini, sehingga dia lebih suka yang senang-senang, memilih jalan yang lebar. Ya, saya tidak harus melakukan seluruh kebenaran dan kebaikan kepada orang lain, tapi orang lainlah yang harus, ini jalan yang lebar, ya. Karena berpikir tentang diri sendiri, tetapi nanti berakhir dengan kebinasaan. Seperti apa kebinasaan? Mungkin di lain waktu kita akan berbicara tentang itu. Jelas bagi kita apa yang dikatakan Tuhan ini, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Sebagai tema hari ini, pilihlah, ini anjuran Yesus, pilihlah jalan yang sempit, yang berakhir kepada kehidupan. Artinya kita bersedia berkorban, ya, demi melakukan hal yang benar dan baik untuk kebahagiaan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Jalan yang sempit ini menuju kehidupan. Demikianlah message pesan buat kita pada hari ini melalui 3 ayat. Luar biasa. Dan kita pasti bisa terapkan ini selama kita berjalan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sudah waktunya bagi saya untuk mundur dari hadapan Anda, dan kita akan berjumpa pada episode yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.